melaksanakan kegiatan ziarah agung sebagai salah satu agenda penghormatan kepada leluhur menjadi bagian dari jajaran pemangku adat Keratuan Singapura, di mana melaksanakan kegiatan ziarah agung yang dilaksanakan sebagai agenda tahunan ini. Hadir dalam kegiatan ini kerabat Keratuan Singapura, Ketua FKKC, para kru, dan anggota DPD RI Hajah Eni Sumarni. Dalam kesempatan ziarah agung ini diawali dengan acara santunan kepada anak yatim. Hadir pula Wakil Bupati Cirebon, kelompok sadara kebuyutan, dan tentunya masyarakat yang ingin mengetahui cikal bakal berdirinya Cirebon melalui peringatan ziarah agung yang diselenggarakan oleh pemangku adat Keratuan Singapura ini. Nah pemirsa, liputan khusus kali ini kita akan menyampaikan liputan kegiatan ziarah agung Keratuan Singapura Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Sebagai anggota DPD RI Ibu Eni Sumarni, turunan sini, leluhurnya dari sini, makanya jauh-jauh tinggalnya di Sumedang. Para sesepuh, para sederek, para kru, sini ada Ketua FKKC dan ada beberapa kru yang hadir. Alhamdulillah, bersyukur bahwa pada hari ini kita rutin setiap tahun melaksanakan ziarah ke makam leluhur kita, yaitu Raja Singapura Yageng Tapa atau Ki Jumadan Jati bisa istri. Ini adalah sejarah yang terlupakan. Harusnya ini kewenangannya sultan-sultan, ya, karena membangun kesultanan aset dari Keratuan Singapura. Di sebelahnya adalah makam Nyimas Subang Kerajaan, putri dari Kerajaan Singapura, Raja Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saya mewakili Kubu Desa Senabaya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka tradisi ziarah ke sesepuh kita. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di desa atau tanah sejarah dan kebetulan Paku diamanahi untuk mengelola masyarakatnya. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penghormatan kami, welcome kami kurang berkenan. Oleh karena itu kami selaku kru memohon kelapangan hati Bapak Ibu semua untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami memang diberikan amanah di tanah leluhur ini, berusaha semaksimal mungkin dari dana manapun kami mencoba untuk membangun situs-situs yang menjadi sejarah Pajajaran dan Syekh Syarif Hidayatullah. Oleh karena itu memang di dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa komunitas kita atau masyarakat kita tidak akan berubah kecuali masyarakat itu sendiri yang akan berubah. Innallaha la yughayyirukum ma biqaumin hatta yughayyirukum ma bi anfusihim. Kemudian juga di dalam kaidah usul fiqh
kita selalu ingat bahwa al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga hal-hal yang lama yang baik, kemudian mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik. Tentu saja tantangan kita pada hari ini yaitu sudah globalisasi. Oleh karenanya bisa kita gunakan untuk mensosialisasikan bahwa tanah Sirnabaya ini serta Mertasinga ini adalah tanah leluhur dari pendahulu kita yang selalu mensiarkan Islam. Oleh karena itu tentu kita berharap sosialisasi dari kita sebagai Pemdes kepada masyarakat bahwa tanah kita ini adalah tanah leluhur, tanah sejarah yang di dalamnya ada kakek Syekh Syarif Hidayatullah. Tentu dengan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun situs-situs yang sudah disebutkan atau sudah ditentukan yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh ahli sejarah di desa kita, yaitu mantan kliwon kita Bapak Komarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Kamas dan saudara-saudara saya yang ada di sini bahwa pada hari ini kita acara rutin ziarah, saya diundang untuk hadir. Intinya saya apresiasi. Jadi sebenarnya ada kegiatan tapi saya tinggalkan karena ini lebih penting, karena saya terus terang saja sudah 8 tahun di DPD RI, mau 3 tahun, tapi baru kali ini dijelasin sama Kang bahwa ini adalah leluhur kita tertua, Raja Singapura yang pertama di zaman kejayaan, yang ada Cheng Ho yang kita pernah bahas sampai di hotel. Jadi ini saya baru, karena pembahasannya sudah kita 3 kali, tapi saya langsung ke tempat ini baru kali ini. Untuk itu bagi saya adalah kebahagiaan yang tersendiri saya bisa hadir di tempat ini dalam acara yang sudah dipersiapkan secara rutin oleh aparat pemerintah desa yang sangat perhatian, sangat hormat sama leluhur. Dan ini adalah saya sebagai wakil dari anggota DPD RI yang ada di Jawa Barat, sudah seharusnya dan sepantasnya mengenal semua yang menjadi sejarah awal kerajaan-kerajaan maupun keratuan-keratuan yang ada di Jawa Barat khususnya, dan ini adalah merupakan leluhur kita. Ini adalah kebanggaan bagi saya untuk terus dipelajari dan mendorong saudara-saudara saya yang ada khususnya di sini, keluarga besar, agar apa yang kita inginkan memuliakan leluhur-leluhur kita pada porsinya bisa kita realisasikan bersama. Insya Allah bersama kita bisa. Itu saya tadi terus sekali kita senang kepada 4 raja-raja yang kesultanan begitu megahnya, tapi kok cikal bakalnya kondisinya ya kalau bagi saya sih ini prihatin, karena dibanding dengan putra putrinya kan itu keturunannya begitu megah. Dan ini juga tolong dimasukin ya Pak ya, yang kemarin diadakan pertemuan-pertemuan untuk babak babak sejarah, dan ini harus diperjuangkan. Saya insya Allah selama masih ada kewenangan saya akan terus dukung, dan kebetulan saya di bagiannya itu kebetulan Lanyala ini adalah sebagai ketua DPD RI sangat hormat sama situs-situs sejarah. Jadi insya Allah oleh dari keluarga besar saya sendiri akan kita bantu secepatnya diperjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan leluhur kita melihat langkah kita dan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahan atau penyampaian dari Ketua Forum Kuwu, karena Kuwu itu asalnya dari sini, bukan dari Talun. Kuwu itu asalnya dari kerajaan Singapura. Ki Ageng Tapa punya anak Nyema Subang Keranjang. Nyema Subang Keranjang dikain Prabu Siliwangi, lahirnya Pangeran Cakrabuana Bapu Surwan. Ketua Forum Kuwu FKKC, saya minta untuk mudah-mudahan terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita hormati orang tua kita, Mama sama Budi, sama Kapetakan, kalau lebih detailnya Pangeran Raja Utara. Maksudnya? Kita banyak mengenal dari orang tua kita terkait dengan sejarah-sejarah sebuah, sehingga kita hormati yang punya wilayah, Mama Kulu, Sirnabaya, Mama Kurawin, dan teman-teman guru, ada Ibu Mertasina, Pegagang Ibu, Mama Kubu, dan insya Allah Bunda Ayu juga nanti hadir, dan tinggal hormati yang sudah dari jauh-jauh datang sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran anggota DPD Bunda Eni, mudah-mudahan dengan kehadirannya menjadi suasana agak sedikit adem, ayem, sejahtera, dan kehadiran ini mudah-mudahan bisa membawa berkah wabil khusus di Desa Singabaya. Amin. Amin. Menjunjung nilai-nilai budaya, tetap ingat kepada sejarah. Lahirnya kita tanpa para leluhur mustahil bisa kita hidup sampai sekarang. Itu yang terpenting. Kita harus berkomitmen. Tanpa sejarah, dunia seakan merasa mati suri, karena sejarah adalah awal cikal bakal berdirinya wabil khusus di Kabupaten Cirebon. Itu yang terpenting. Juga ini pengakuan. Misalnya aku kita bisa lima yang punya keraton. Ya, ya kalau dilihat secara pemerintahan, keraton punya SK secara sah di pemerintahan, yaitu dari Pak Bupati. Nah, kalau misalnya yang pengakuan ini kan SK-nya kan agak bingung juga, dari mana SK solusinya, Pak? Apakah dari leluhur? Ini guyon, Bunda, ini guyon. Tapi intinya mudah-mudahan saya berterima kasih, berterima kasih sekali atas kehadirannya, dan insya Allah karena kubu, kalau di sini kubu, kalau di nasional kepala desa adalah generasi penerus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena penguasa yang punya keratonnya kubu Muali sendiri. Kubu kan di keratonnya. Secara singkat, Pak Kubu, kerajaan Singapura itu menggabungkan dua kerajaan, kerajaan Surakarta dan kerajaan Singapura. Kemungkinan kerajaan Surakarta itu di wilayah situ, keratonnya Surakarta, cuma karena kedekatan maka dilebur jadi satu, karena masih satu keluarga. Jadi kerajaan Singapura, karena kebetulan pendiri kerajaan Singapura itu keponakannya Prabu Linggabuana, ayahandanya Bumisora Soradipati Mongkolmak, kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran, lalu mendirikan ini. Mungkin akhirnya manut kan anaknya raja, jadi digabung. Lalu lomba putri Singapura nanti Prabu Amuk Japura, kalau maka digabung lagi dari Japura itu dari zaman Pesalem. Ya begitu. Dan ini ada beberapa yang istimewa di sini, nanti kita ngobrol secara pribadi saja, yang secara logika tidak masuk akal, tapi memang itu kenyataan ya. Mistiknya masih tinggi. Jadi mudah-mudahan Jaro di sini apa yang menjadi keinginan munajat mari Gusti Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa umana. Kita bisa bertemu di Desa Sirnabaya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, kalau cerita saya tidak sama dengan bapak-bapak atau dengan versi yang lainnya, sesuai dengan versi Pak Camat dan Pak Mamu Panji. Saya langsung saja singkat padat. Masalah cerita Singapura, saya perkenalkan dulu Bu Dewan yang baru ke sini, yang di sebelah sini makomnya Nyimas Ratna Keranjang
atau Nyimas Larajati atau Nyai Siti Saripah yang dari Persik, dan yang satunya yang di depan Ki Ageng Jumajan Jati atau Ki Ageng Tapa, adik dari Surawijaya Sakti. Alhamdulillah, Pangeran Surawijaya Sakti pada tahun 1371 Masehi menyerahkan tahta kepada Ki Jumajan Jati. Terus Ki Jumajan Jati begitu menjadi raja, dia kembali lagi, namanya kembali ke asal Ki Ageng Tapa misalnya. Makanya Raja terkenal dengan Ki Ageng Tapa. Dan alhamdulillah punya putri dua, perkawinan dari hasil Nyimas Rara Keranjang. Yang satu adalah Nyimas Subang Keranjang, setelah mondok ke Sekuro dikasih nama Nyimas Subang Larang. Jadi yang mengganti nama itu Sekuro. Dan yang satunya Nyimas Rara Ruda. Yang sekarang Nyimas kalau Nyimas Subang Keranjang dikawin oleh Pangeran Pamanarasa alias Paduka Prabu Siliwangi. Setelah dia sebelum kawin dia pergi haji, dan gelar haji oleh Sekuro dikasih nama Ratu Syekh Haji Hadratullah, itu nama Haji Prabu Siliwangi. Alhamdulillah saya dapat dari meditasi nama haji itu jadi Ratu Syekh Haji Hadratullah, itu nama Pangeran Pamanarasa. Dan Nyimas Ratu Rara Ruda dikawin oleh Pangeran Kidampawang alias Laksamana Cengko. Jadi ada kaitannya negara Singapura dengan desa Sirnabaya itu, Bu, karena Singapura dibangun oleh Laksamana Cengko. Dan alhamdulillah setelah berkoar-koar Pak Camat dengan Mamo Panji di sini dibangun oleh dua orang tersebut, Bu. Kalau dua orang tidak pengen bangun turunannya ini apa kakeknya, ya mungkin nggak begini, tadinya tanah saja, tanah biasa aja, tanah. Pokoknya tidak ada ngurus gitu di sini, ya alhamdulillah. Dan Nyimas Subang Keranjang punya keturunan, satu Raden Walang Sungsang, dua Nyimas Rara Santang, dan tiga Raja Sengara alias Raden Kian Santang. Jadi kepada Pak Kuhu tadi benar, Pak Kuhu Keraton jangan ke Talun dulu, ke sini dulu ya Pak Camat, karena di sini sesepuhnya ini ada kakeknya dan ada ibunya Nyimas Subang Larang gitu. Dan yang di sana, Bu, alhamdulillah di Keratuan Singapura itu pada tahun 1376 kedatangan Laksamana Cengho itu membuat mercusuar. Ternyata setelah saya menelusuri melalui meditasi, itu yang namanya Morojati itu di sebelah timurnya Gunung Jati, Bu. Di situ ada peninggalan yang terkenal namanya Damar Bodol. Padahal namanya itu Damar Dwi Pandu. Dikasih nama oleh Eyang Prabu Ki Ageng Tapa. Jadi mercusuar tersebut namanya Dwi Damar Pandu karena bikinnya dua, yang satu di sebelah selatannya Sungai Condong, yang satu di sebelah utaranya Sungai Pekik. Ya cuman yang di Pekik itu udah nggak kelihatan, tapi yang di Condong sudah dibangun oleh Belanda. Jadi seperti ini semen, udah di semen. Alhamdulillah saya di sana saya urusin, sudah babat semua, saya foto, dan ceritanya alhamdulillah sudah saya garap masalah cerita mercusuar itu. Dan kita lanjutkan masalah Ki Ageng Tapa. Itu tadi Pak Kum juga mengatakan kalau Syekh Sarip titip tajuk dan fakir miskin. Kalau di sini, Bu, arti nama Singapura itu sing inget maring Gusti Allah lan pituture Rasulullah, yang ingat sama Allah dan sabdanya Kanjeng Nabi, itu pegangannya. Kalau Sunan Gunung Jati isun titip tajuk dan fakir miskin. Kalau Singapura sing inget maring Gusti Allah lan pituture Rasulullah. Jadi aja tinggal sore sembahyang karo sabda Kanjeng Nabi. Itu, Bu. Begitu punya keturunan, maaf
Malahan sesuai dengan versi saya, versi pitutur itu Bu ya, itu Prabu Siliwangi punya keturunan Raden Walang Sungsang dan Dimas Larasantang, lahirnya di Keratuan Singapura Bu. Lahirnya di sini di Sirnabaya. Kakang Tapa berkuasa di Kerajaan Singapura itu 37 tahun. Kita singkat, Raden Walang Sungsang atau Raden Somadullah pulang dari haji yang punya gelar Syekh Abdullah Iman. Dia pulang tidak langsung ke Pakungwati, dia langsung mampir ke Singapura mengambil harta kakeknya karena untuk membangun Pakungwati di kesepuhan itu. Setelah itu saya akan di sini akan mengganti, bukan Pedukuhan, sekarang saya ganti namanya Desa Singapura. Itu setelah sekian tahun diganti lagi Desa Sirnabaya itu oleh Bapak Insinyur Soekarno, belum jadi presiden loh. Jadi Singapura ke Sirnabaya pada tahun 1943, pergantian Sirnabaya dan ke Singapura ke Sirnabaya itu ada di arsip di Kabupaten loh. Dan sekarang di Sirnabaya sudah mencapai, termasuk Pak Kuwurawin itu yang kuhu yang ke-56 dari Ki Ageng Karsugi sampai, kalau waktu Singapura ke Sirnabaya itu zamannya Pak Kuwuragem, Bapak Kuwuragem asli Samben, itu tahun 1943. Namanya Balai Lebu. Dan balong adanya 3 Bu, 1 balong Tirta Kahuripan, 2 balong Kambulian, 3 balong Suciraga. Yang 2 balong Kambulian dan Suciraga sudah musnah. Balong Kambulian dibangun karena diuruk oleh, nggak tahu punya siapa, tahun 1977 itu diuruk oleh sampah dari Celancang, pasar Celancang. Akhirnya Pak Kuwu Mimin langsung dibongkar lagi tahun 2016-17 itu dibongkar lagi, dibikin balon itu namanya yang ada sekarang sedang dibangun oleh Pak Kuwurawin, namanya balong Tirta Kahuripan. Balong itu pintunya juga, pintu gedenya alhamdulillah udah jadi, namanya Pintu Gede Kahuripan. Dan balai di dalam sudah diteliti oleh Profesor Letson, ternyata itu dia tanya sama saya, umurnya berapa Pak Kliwon ini? Kalau balai ini umurnya 1012 tahun. Akhirnya dia bawa tes, cuma tidak ada lembaran Bu untuk kerja, ternyata di situ umurnya 1636 tahun. Jadi saya dikiranya bohong. Ya profesor yang bodoh kata saya Bu. Iya, tadi kan umurnya balai. Kalau Bapak mengukur kayu, berarti kayu jati umur 600 tahun baru dipotong dibikin balai. Makanya umurnya balai itu 1012 tahun itu. Ada 3 balai Bu, Balai Agung tempat duduknya raja, dan Balai Dalem tempat duduknya para penggawa, dan Balai Lebu tempat musyawarah dengan masyarakat Sirnabaya itu. Oh, sing ingat maring Gusti Allah lan pituture Kanjeng Rasulullah dicatat, diinget-inget. Anak putu kudu weruh. Dan mudah-mudahan nanti tahun berikutnya akan lebih banyak lagi ya. Amin. Itu saja barangkali, dan mangga kepada Bismillahirrahmanirrahim. Pada leluhur kita yang sudah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وسرفي وسه بدوي
وإلى أرواح جميع الأولياء خصوصا شريف هداية الله وبالخصوص إلى روح عبدك الفقير Ki Ageng Tapa Syekh Jumanjan Jati Wah Baku Cirebon wa ila ruhi Bapak Gede Sirna Baya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajjadna wa sajadna wa masjidina wa ma'alina wa naqushus wa qur'anillah wa Sayyidul lahum al-Fatihah. Illallah la ilaha 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 illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. Khususnya adalah khotaratul Sayyidina wa Maulana Hafiz Sabanan Bersedia Ustaz Cakra Benambah Puji Wasaku yang apa wala khususan lima ratu Raisul Gusti Ratu dan masa kerajaan wa ila kubur ahli makam bidun subuliyati astana Sirna Baya kubur yu'bar nabi al-fal mursalih ya ayuhan nafsul khairul hakim ya ilahi al-wasir matika ya al-khamar rahimin. Allahumma rabbana qabulan wa barakatuh Abu Bakar Siddiq Hawwan.
Ya nggak apa-apa. Sekarang nanti sama nanti ini. Simfoni 9. Cep. Ternyata yang baru yang hasilnya di atas ketika tanah aja bersaing kebutuhan iya geser itu enggak Pintu kahuripannya. Kahuripan. Pintu kahuripan. Ini namanya pintu kahuripan. Oh ini yang kahuripan dan dibilang ya Bapak Bu. Bawah jadi kahuripan. Berarti mantu pertama yang tapak ya. Iya. Mantu pertama yang kedua yang Prabu Siliwangi. Ini mantu pertama sih. Jadi ini seperti ada Di center itu. kayu jati. Tapi seperti hujan, kalau kita lihat-lihat seperti hujan.
Kalau balon itu dari CSR. Iya, balon itu kan balon Iya. itu dari CSR Nah, juga dari sekarang mau dibikin lagi yang tapi masih ada airnya sebetulnya ya. Coba nunggu ibu ini lagi dirawat oleh CSA katanya. BRI. Bu ini. Darahnya. Iya, ini tuh. Bu, ini duduknya raja yang paling pertama. Iya, hebat. Saya sangat apresiasi pada hari ini bangga sekali bisa berziarah ke makam leluhur asal yang melahirkan 4 kesultanan di Cirebon, dan pada hari ini saya melihat secara langsung bagaimana posisi makam keramat Eyang Kiai Tapa beserta Ratu dan Ibu Ratu Subang Larang itu sendiri yang selalu kita doakan dari Jawa Barat, begitu terkenalnya. Dan jadi saya bisa melihat langsung jadi makamnya. Kalau di Subang kan papilasannya, kalau di sini kita langsung makam Eyang Ratu Subang Larang. Intinya saya sangat mendukung apa yang diinginkan oleh saudara-saudara saya yang ada di Cirebon sebagai penerus generasi yang tidak lupa sama leluhur pendiri Cirebon, Kerajaan Singapura ya, dan ini menjadi kebanggaan bagi saya untuk terus berjuang bersama teman-teman mewujudkan apa yang diinginkan, yaitu merekonstruksi keraton Singapura sebagaimana sudah ada di dalam sejarah, dan itu tinggal diteliti secara mendalam sehingga keabsahannya bisa diakui secara nasional, dan ini menjadi tonggak atau peringatan kejayaan Singapura, di mana Laksamana Cheng Ho aja sampai tertarik dan malah menjadi mantu langsung daripada Eyang Kiai Pangarep. Ini sangat luar biasa kita semua sebagai generasi penerus. Alhamdulillah bahwa pada hari ini saya juga bisa silaturahmi. Jadi silaturahmi bukan saja kepada kita yang masih hidup, yang sudah meninggal, leluhur-leluhur kita juga harus silaturahmi. Mereka sudah punya tempat. Ketika kita bersilaturahmi sampai doa oleh beliau, insya Allah beliau juga bisa mendoakan kita juga. Artinya kita minta barokahnya. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita ini, saya yang notabene wakil bupati ya, bisa ambil amanah, ya kan? Kemudian juga bisa mengurusi masyarakat Cirebon dan bisa mensejahterakan agar keadilan yang merata di seluruh kabupaten Cirebon. Kalau sekarang ini memang masih ada saja isu-isu memang kita memang masih belum sempurna. Karenanya di sisa masa akhir penjabatan saya, bagaimana cara saya juga bisa menyempurnakan apa saja yang bisa dilakukan atau apa saja yang bisa diinginkan, diharapkan oleh masyarakat untuk bisa lebih baik lagi Kabupaten Cirebon dan bisa lebih sejahtera. Amin ya Allah. Sejarah adalah peristiwa masa lalu. Di sini adalah leluhur Cirebon. Jadi harus diketahui semua oleh masyarakat Cirebon dari mana asalnya, dari apapun kedudukannya yang tinggal di Cirebon, wajib hukumnya tahu. Karena kita tinggal di Cirebon itu ada asal usulnya.
bumi alam diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi secara tata pemerintahan itu ada asal usulnya, yaitu Baku Pangeran Cakrabuana mendirikan Padukuhan Cirebon dengan mertuanya Ki Gede Alang-Alang. Lalu Ki Gede Alang-Alang jadilah Ki pertama. Baru setelah wafat dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana menjadi Mbah Kuwu. Namanya Mbah Kuwu, dan yang legendaris itu bukan Kuwu yang pertama, tapi yang kedua yang Mbah Kuwu itu. Mengapa demikian? Karena di dataran ini merupakan daerah kekuasaan daripada kakeknya, yaitu Kerajaan Singapura dan ayahandanya Prabu Pajajaran. Ketika membangun Cirebon dari aset Singapura inilah Cirebon sampai berkembang, ada kesultanan. Dan mengapa Pangeran Cakrabuana memberikan kesultanan bukan kepada putranya Pangeran Cirebon, tapi kepada menantu ponakan Kanjeng Sultan? Karena apa? Itu demi tegaknya syariat Islam, bukan rebutan kekuasaan, tapi demi tegaknya syariat Islam. Karena Kanjeng Pangeran Cakrabuana tidak mau menjadi raja. Dua kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Singapura jadi dibikin, tapi membangun Keraton Pakumapi lalu diberikan demi syiar Islam. Itu. Jadi untuk anak cucunya harus tahu semua dan masyarakat bahwa kita di sini itu lebih dulu pada penegakan syariat Islam. Jadi untuk sekarang supaya tahu semua. Jadi demi itu. Tapi mengapa Kerajaan Singapura itu terlipat dalam sejarah? Nah, makanya ketika saya jadi camat Gunung Jati pada waktu itu sama Bapak tawarin mau digesek, ya enggak, Pak, saya di Gunung Jati saja. Karena saya merasa punya tanggung jawab. Dan saya jadikan camat Gunung Jati, baru tahu inilah makam Raja Singapura. Maka saya bangun. Nggak tahu dari mana rezekinya, alhamdulillah. Ya, tapi terbukti bahwa batu nisannya ya insya Allah layak. Ya, tentang keberadaan Keraton Singapura sudah disarasehankan tahun kemarin. Ibu Wakil Bupati juga hadir pada waktu itu di pendukung Keraton Singapura. Dan insya Allah, apakah tahun ini atau tahun depan pasti akan saya sarankan atau semakan asal usul Kesultanan Cirebon, yaitu nanti kita dengan keluarga besar akan menyelenggarakan itu supaya tahu bahwa asal usulnya itu dari sini. Makanya mengapa saya ingin bahwa Ketua FKKC juga datang, supaya jangan sampai salah memberikan titik. Selama ini di Talun, saya kira diambil dari sejarah mana ini? Kalau kaitannya dengan Mbak Kuwu, memang Mbak Kuwu pernah ke sana. Tapi Mbak Kuwu tinggalnya di sini. Ketika membangun Cirebon itu dari sini dan aset dari sini. Nah, oleh karena itu tolong ada Ketua FKKC-nya, tolong di Sirnabaya Mertasinga keraton itu satu historis. Ya, jadi dipusatkan di sini nanti tahun depan, Pak Ketua. Nah, musyawarah. Nanti insya Allah saya awali dengan seminar dulu supaya jelas semua. Jadi kalau Muslim itu ada, kan di sana ada makhluk sangkan. Dalam versi saya makhluk sangkan itu tanda kutip itu dari sangan muridnya Kanjeng Syekh. Lalu ada juga Baku Cirebon, putranya Baku Pangeran Cirebon jadi di sana dan jadi panglima. Lalu Cirebonnya diserahkan kepada Kanjeng Syekh supaya ini dimunculkan sehingga nanti sejarahnya nyambung. Dan sejarah ini adalah tadi peristiwa masa lalu. Tidak ada orang yang berani ngotak-ngotik putar-putar sejarah, nanti suatu saat akan terbuka. Ya. Bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung tinggi sejarah dan budaya. Utara itu para kemiknya tuh, para kuncinya nyekar ke sini, arah-arahannya yang muter ke Purwowinangun. Karena para kuncinya apa? Sekarang udah hilang. Pada adabnya tuh setelahnya ke sana.
satu momentum di bulan Suro ini, khususnya buat teman-temanku se-Kabupaten Cirebon, itu kan bagian daripada introspeksi diri kita. Kita hidup tanpa sejarah itu kan nanti tetap. Kita hidup harus memaknai sejarah, terutama kaitan babat Cirebon. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat berpotensi untuk menggelorakan kepada generasi muda. Inilah sejarah Cirebon. Tapi ada yang lebih penting, bagaimana peran daripada pemerintah daerah, karena di Kabupaten Cirebon itu banyak sekali situs-situs yang kadang-kala sejarahnya itu kurang begitu diketahui. Oleh karena itu jangan sampai ya banyak sekali nilai-nilai sejarah budaya, tapi memaknainya itu kurang bisa menjadi istilahnya kebanggaan atau menjadi generasi penerus yang tahu terhadap sejarah. Kalau di kita forum itu ada kegiatan rutin tiap tahun adalah di bulan Suro, di tanggal 1 kami tanggal 1 Suro. Itu rutin dan tahun kemarin dibiayai oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah kegiatan juga hampir sukses, bisa diselenggarakan dan ibadah juga hadir kegiatan kita bersama di Cirebon dan di Cirebon Jati. Ya, tadi yang disampaikan oleh penerus kita, Mama Camat Udin, itu harus ada diskusi atau bedah sejarah itu juga harus segera dilaksanakan supaya kita mengetahui yang menjadi prihatin itu generasi penerus bagaimana punya cerita terkait dengan sejarah Cirebon. Banyak yang nggak tahu terkait dengan sejarah. Pak, sebelumnya saya merasa terima kasih dengan adanya suatu kegiatan rutin Nyekar Agung yang diselenggarakan oleh turunan-turunan dari leluhur tersebut, dan khususnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Wakil Bupati yang sudah berkenan hadir di desa kita ini. Jelas dan tentu harapan saya karena dari cerita sejarah kerajaan atau Peratuan Singapura ini, desa kita sendiri sudah di-SK-kan oleh Bapak Bupati, yaitu desa wisata religi. Nah, maka dari itu karena dalam SK tersebut kita dituntut untuk membangun, maka dari itu sampai saat ini kita juga tetap bekerja keras membangun situs-situs tersebut. Nah, namun harapan saya itu pengennya ada suatu support dan bantuan dari pemerintah kabupaten tersebut, karena dana desa yang kita dapat desa ini menurut kita masih cukup kecil, dan itu juga masih kita gunakan secara prioritas untuk pembangunan masyarakat secara umum desa kita. Tuh, jadi tapi alhamdulillah untuk pembangunan situs itu kita juga sudah dapat dari bantuan-bantuan lain seperti CSR dan aspirasi dari para dewan. Tuh, jadi harapan kita ya ada suatu perhatian dari semua instansi yang terkait, dan ya mohon kiranya agar supaya ada skala prioritas untuk cerita kerajaan Singapura ini. Jujur, sejak saya mengenal Pak Camat Udin yang dikatakan, nah beliaulah yang membuka yang selama ini bahwa sejarah itu terbatas di Stasiun Jati ke sini. Ya. Jadi kita tidak tahu awal-awalnya. Dan hari ini menjadi tahu ya. Alhamdulillah dalam rangka Nyekar Agung tentang leluhur Karuhun Cirebon, Tikal Bakal Cirebon, Toko Bane, Toke jelasnya dia. Dan terus mulai uniknya, saya tahu dari sejarah ini mana. Dan pengetahuan ini tidak sebatas saya, anak cucu saya bawa semua, supaya jangan sampai krisis sejarah atau tidak tersejarah awal. Bagaimanapun kacang harus jangan sampai lupa kulit. Dari Kirab Agung, Keratuan Singapura, Cirebon, tim liputan melaporkan.